Dan yang terakhir, ya selain itu juga adalah makan sebelum lapar. Ingat sekali lagi, makan sebelum lapar kita menjadi lebih rasional. Makan sesudah lapar kita menjadi lebih emosional. Kalau kita sudah lapar, bukan kita yang terjadi. Yang terjadi adalah sebenarnya adalah kita membiarkan diri kita didikte oleh rasa nafsu itu. Dia nggak peduli apakah kita orangnya sopan santun, ramah, tidak congkak, dan tidak sombong. Dia nggak peduli. Kalau kita lapar, pasti kepengennya makan. Kalau kita ngantuk, kepengennya tidur. Jadi dia nggak peduli sama kita. Sekali lagi fitness mania. Jadi oleh sebab itu jangan biarkan kita didikte oleh rasa lapar. Dengan cara apa? Dengan cara makan sebelum lapar. Kalau makan sebelum lapar kita menjadi lebih rasional. Kenapa? Karena kita bisa menerapkan kecerdasan kebugaran kita. Tapi pada saat lapar tidak bisa sama sekali ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman tadi, kalau kita berbicara kenapa kita itu special dan sebagainya itu tadi, karena apa? Menyambung pembicaraan kita yang pertama tadi. Karena apa? Karena kita bisa bilang bahwa sebenarnya itu bukan, kita nggak pernah boleh bilang saya ini orangnya suka makan, saya ini orangnya habis gemuk dari sana ini apa. Nggak ada seperti itu. Kenapa kita gemuk, kenapa kita suka makan? Hanya karena salah strategi aja, hanya salah paham aja. Begitu strateginya tepat, kitanya ya tidak jadi gemuk, tidak jadi sakit, dan kitanya bisa mengidentifikasikan kita lagi gitu. Dan bahkan kalau kita bisa bilang, eh, ya itu yang namanya ego sebenarnya pada saat dimana kita bilang saya adalah apa yang saya lakukan gitu ya. We are not human doing, we are a human being sebenarnya. Jadi sekali lagi, eh, kita sebenarnya semua bisa sehat ya. Jadi jangan pernah membuat satu identifikasi seolah-olah kita ini terbatas ya, saya udah dari sananya ya. Maklumlah genetik penyakit saya ini apa. Saya paling sering mendengarkan berbagai orang, ya kita kan udah tua ya, kayaknya udah nggak bisa ya, ini maklumlah pekerjaan begitu ya Pak. Kita membuat satu pemakluman, membuat satu justifikasi, membuat satu penyalahan. Semakin cerdas kita, semakin jago kita membuat satu penyalahan. Semakin cerdas kita, semakin jago kita membuat satu pembenaran. Itu udah pasti itu seperti itu. Tapi kembali lagi seperti saya bilang, siapa yang kita pertahankan? Yang hanya kita pertahankan sebenarnya adalah lebih kepada kesengsaraan kualitas kesehatan kita. Setelah kita kelar ngomong sama orang itu, apakah kualitas kita jadi meningkat kesehatannya? Jawabannya tidak. Yang ada malah menurun gitu. Tapi kalau dalam hal argumentasi ya kita menang mungkin ya. Nggak apa-apa seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, tingkatkan kecerdasan kebugaran Anda. Untuk elemen daripada diet adalah yang keempat, yaitu jumlah. Jadi kalau jumlah, saya yakin teman-teman semuanya pada tahu ya, bahwa orang yang makannya jumlahnya banyak ya tentu otomatis jadi tambah lebih gemuk. Yang jumlahnya lebih sedikit pasti akan lebih nyaman. Cuma di sini ada trikinya. Kalau buat fitness mania tahu trikinya tuh apa sih? Trikinya tuh seperti ini. Apa yang kelihatan di mata kecil, kita pikir jumlahnya juga kecil. Apa yang kelihatan di mata besar, kita pikir jumlahnya kan besar, kenyataannya nggak seperti itu. Sebagai contoh misalnya sayur-sayuran, itu kan banyak, lalap-lalapan misalnya, atau gado-gado, atau mungkin apa. Itu semua kan kelihatannya gede besar, seolah-olah aduh makannya besar, padahal sebenarnya kalorinya kecil. Kebalikannya pada saat kita makan goreng-gorengan, snack, kue, atau apa yang kecil-kecil, bahkan coklat, permen, dan sebagainya kelihatannya kecil, ternyata kalorinya begitu besar. Jadi hati-hati dalam hal itu ya teman-teman sekalian fitness mania. Jadi jumlah itu mesti diatur.